Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-47. Kitab Yesaya pasal 47, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop, keruntuhan Babel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun, kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat manteramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku.
tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yesaya, Fasal yang ke-47. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang bahaya meminta nasihat kepada peramal dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 47 ayat 13. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Kemarin di fasal yang ke-46, dewa-dewa Babel dipermalukan sebagai Allah yang mati, tidak berdaya. Namun di fasal yang ke-47 hari ini, kini yang dipermalukan Allah adalah bangsa Babel itu sendiri. Mereka akan diruntuhkan olehnya, dan jangankan dewa-dewa mereka yang adalah kayu kering, bahkan tenung dan sihir yang ada pada mereka pun tidak akan sanggup menolong mereka. Tetapi tunggu dulu, mengapa Tuhan menghukum Babel? Bukankah sebelumnya bangsa itu digunakan untuk memberi ganjaran kepada Israel? Ternyata semua ini terjadi karena mereka telah melampaui batas dan sangat keterlaluan terhadap umat Tuhan. Bahkan terhadap orang-orang tua diberikan guk yang tidak wajar. Tetapi pada hari ini bukan hukuman atas Babel yang akan kita renungkan. Namun kita akan merenungkan bahaya meminta nasihat kepada peramal berdasarkan Yesaya 47 ayat 13 yang ada hubungannya dengan kekekalan yang terdapat di dalam terang besar Alkitab Wahyu 22 ayat 15. Sahabat-sahabatku, firman Tuhan katakan bahwa engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sahabat-sahabat firman, ini adalah sindiran Allah kepada bangsa yang sejak kecilnya telah mengenal sihir atau tenung yang kita kenal dengan ramalan dan juga mantra. Sahabat-sahabat firman, perlu diingat bahwa segala bentuk ramalan baik berat maupun ringan tetaplah sebuah praktik yang adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi meskipun begitu, masih saja ada orang Kristen yang katanya iseng mengikuti sebuah ramalan. Ingatlah sahabat-sahabat firman, iseng
dalam hal yang satu ini adalah iseng yang mencelakakanmu. Alkisah, ada seorang mantan peramal yang telah bertobat pernah diwawancarai begini. Pewawancara menanyakan, benarkah seseorang yang datang minta diramal dirinya sudah dikuasai terlebih dahulu? Mantan peramal berkata, ya, benar. Mereka sudah berada di dalam cengkraman roh iblis yang kami pelihara. Dan sejak itu orang yang datang harus tunduk pada roh iblis kami, kata si peramal. Apapun yang kami perintahkan, misalnya kami meramalkan bahwa orang itu akan bercerai, maka mereka akan tunduk 100% dan dia pasti akan bercerai. Padahal sebenarnya belum tentu ia akan bercerai. Roh iblislah yang justru merencanakan dan menentukan semuanya itu. Maka ramalan akan terlihat benar-benar terjadi, nyata, dan akhirnya dipercaya sebagai hal yang luar biasa. Sahabat-sahabat firman, jelas bahwa iblis itu sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ia hanya mengucapkan sembarangan saja melalui peramal itu. Dan orang yang percaya dengan ramalan itu akan bekerja sama dengan iblis untuk mewujudkan kenyataannya. Karena itulah segala bentuk ramalan dan berbagai praktik sihir adalah kekejian bagi Tuhan Allah kita. Begitu pula dengan horoskop, bintangmu bintangku, baik itu Leo, Libra, Cancer, Taurus, Sagittarius, atau bahkan Sio, baik itu tikus, ayam, kuda, macan, ular, dan lain-lain. Juga yang saat ini lagi digandrungi yaitu OMG. Walaupun kita bilang ini hanya untuk mengisi waktu, iseng-iseng saja. Tapi ingatlah sahabat-sahabat firman, jangan pernah iseng-iseng membawa ramalan atau diramal oleh seseorang atau apapun, baik itu media dan lain-lain. Sebab semuanya itu adalah dosa. Masa depanmu itu sungguh adalah indah dalam tangan Tuhan saja. Untuk itu, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Sejarah Para Nabi, Jilid 2 halaman 345 alinea pertama menjelaskan bahwa Allah tidak merasa senang dengan tindakan seperti ini dan telah menyatakannya dengan tegas sekali. Sikap tergesa-gesa yang tidak sabar untuk menyingkapkan tabir masa depan menyatakan adanya kurang iman kepada Allah dan menjadikan jiwa itu terbuka kepada usul-usul si penyesat itu. Setan menuntun mereka supaya meminta nasihat dari mereka yang mempunyai roh tenung dan dengan menyatakan perkara-perkara masa lalu yang tersembunyi, setan menjadikan seseorang percaya terhadap kekuasaannya untuk menyatakan perkara-perkara yang akan datang. Dan melalui pengalamannya yang sudah diperoleh sepanjang zaman, setan dapat memberikan sebab akibatnya dan sering meramalkan dengan cepat beberapa peristiwa dalam kehidupan manusia pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, setan sanggup menipu jiwa-jiwa yang malang dan tersesat, dan ia membawa mereka ke bawah kekuasaannya dan menuntun mereka supaya ditawan oleh kehendaknya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, ingatlah, ramalan adalah jebakan iblis yang dapat menyeretmu pada kebinasaan. Untuk itu, Tuhan Allah mengatakan dan mengamarkan melalui firman-Nya untuk kita cermati dan renungkan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar terang besar Alkitab Wahyu 22 ayat 13-15 alias tidak memperoleh hidup kekal dari Tuhan. Untuk itu, percayakanlah hidup, masa depan bahkan keselamatanmu hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang mengetahui yang terdahulu, juga apa yang akan datang kemudian, bahkan Dia jugalah
yang akan memberimu upah hidup kekal asalkan engkau tetap setia mengikut Dia sampai akhir. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan